muhimmatun ay hadhihi muhimmatun iki perkara kang penting. Lau khobalamun lunga sapa insanun. Nah iki ngene. Ada orang melarikan diri. Lah niki ora melarikan diri ya pokoke lunga. Min ghairi wakilin tanpa duweni wakil. Walau lan iku tetep kedue insan malun tai bondo hadirun kang hadir. Ini beda dengan tadi. Kalau tadi itu lari mempunyai hutang. Kalau ini orang punya harta, dia pergi, hartanya ditinggal, tidak mewakilkan orang yang mengurus. Entah itu kendaraan, sawah, pabrik, umpama niku ini. Nah, kan kadang-kadang ini orang yang meletakkan kendaraan di mana itu berapa hari, berapa bulan, berapa hari tidak ada yang ngambil, itu terjadi semacam itu. Jadi ada orang pergi, tidak memberikan wagak, mengangkat wakil, dan dia punya harta, tidak mengangkat wakil untuk mengurus. Kemudian faunhiya pokok dan laporaken ila hakimin maring hakim anahu temen seni kelakuan iku ilam yabihu lamun ora adol sapa hakim ing mal ikhtalam moko dadi rusak apa makghamu agungi mal. Dan terus dilaporkan kepada kepolisian niki ora kepada hakim ya kepolisian hartanya itu kalau memang tidak dijual ini akan menjadi rusak. Banyak rusak, entah itu harta apa nih pokoknya yang penting kalau nggak segera dijual ini segera rusak. Apa nih barang apa nih sebenarnya? Misalnya buah-buahan, punya tanaman lombok, punya tanaman semangka atau apa, dilaporkan ini orangnya nggak ada sudah berapa bulan, nah. Ini kalau tidak dijual bosok, hancur, hancur, dilaporkan ke kepolisian. Nah semacam ini bagaimana? Lazimah mau kewajib hakim, kepolisian ini gini ini. Apa bayu adol mal, makanya harus dijual. Inta ayana lamun dadi tertentu apa sibek tarikon. Kalau memang satu-satunya jalan hanya bisa dijual. Li salamati karena menyelamatkan mal, karena untuk menyelamatkan harta itu harus dijual. Harus dilaporkan ke pemerintah karena apa yang punya kekuasaan kalau ada orang menjual selain pemerintah, ini nanti sudah jadi masalah gitu loh. Itu dilaporkan. Wakat sorohalan teman-teman mertelakan. Ini kasus yang ngeten ini kan yo belum pernah ada, tapi kalau ada kita ya bingungan teman-teman ya. Ternyata dalam kitab itu sudah lengkap sekali, dalam agama itu sudah lengkap sekali segala permasalahan. Wakat sorohalan teman-teman mertelakan sebalaskap bi'anal qadiyah kelan temesne qadi ku inamayata sholatu angin besini iso nguasai sapa qadi ala amalil ghaibina ing atase pira-pira bondone wong gaib. Iza bi'anal qadiyah inamayata sholatu iza asrafat ing dalem mari kalani arep apa si amal alat dia ing atase kasia-sia wa masat lan bodho apa masat lan demek apa hajat ilaya maring wa masat apa hajat ilaya maring amal fisifai hukukin ing dalem nekani pira-pira hak sabatat kang tetep apa si hukuk alal ghaib ing atase ghaib. Untuk Ashabus Syafi'i menjelaskan qadhi itu punya kekuasaan menjual hartanya ghaib ketika akan terjadi akan terjadi rusak itu kalau memang untuk memenuhi haknya orang lain. Haknya orang lain. Jadi harta qadhi itu bisa menguasai hartanya orang yang pergi, hartanya orang yang hilang, yang khawatir rusak. Kalau memang harta tersebut dibutuhkan untuk membayar beberapa hak yang menjadi tanggung jawabnya orang yang pergi. Itu dijelaskan oleh ashab.
Wa qalu lan dawuh sapa si ashab sama summa fidyai. Summa fidyai. Jadi beda dengan di atas. Kalau di atas walaupun tidak untuk kebutuhan membayar punya orang lain tetap qadhi boleh menjual. Kalau di dalam ashab Syafi'i menjelaskan bolehnya itu kalau memang untuk kebutuhan melunasi hak yang menjadi tanggungannya orang yang pergi. Yang berarti kalau memang tidak untuk kebutuhan melunasi haknya tidak boleh. Ngoten lho. Mafhumnya. Wa qalu lan dawuh sapa ashab summa fi dia mangko iku tetep ing dalem dia ing dalem kasio-sio kalau tidak ditasarufkan. Harta yang gaib, hartanya orang gaib ini kalau tidak ditasarufkan, kalau tidak dijual akan tersia-sia, akan rusak. Ini bagaimana tafsilun. Fa ini tadat maka lamun dadi dawa wal ghaibatu lumane wis suwe, apalagi jauh, perginya jauh. Tapi jauh itu ya semenjak waktu dulu, kalau sekarang jauh saja juga nggak bisa karena satu hari juga bisa datang. Dari apa itu jauhnya dari Saudi itu saja adalah 9 jam bisa sampai ke Amerika nya 12 jam bisa. Kalau sekarang itu ya. Yes. Sulit untuk pulang gitu saja misalnya. Imtadad itu kalau diterjemahkan sekarang. Kalau dulu kan panjang lama. Wa surat lan angin opal murojaah. Kita untuk minta izin tari ke sana, taren itu sulit. Kalau sekarang kalau ketemu orangnya kan bisa. Ya sekarang ini berarti orangnya tuh perginya nggak tahu kemana dia pergi dan tidak bisa dihubungi. Niku imtadat al-hibah wa asurat murojaah. Qabla buku India dalam sadurunge tuwibane dia. Jadi kalau memang ada harta yang di situ sebelum rusak, ya orangnya pergi dan mungkin tidak bisa kembali dan tidak bisa kita minta izin sebelum rusak. Iso-iso ini setelahnya rusak. Kalau demikian, aku mongko wenang apa tasarruf bagi qadhi pemerintah dalam hal ini boleh mengambil alih untuk menasarufkan. Boleh, dan nanti kalau pulang ya dikasih samannya saja. Walaisa lan ora ana iku minat dia saking kasihan sapa ikhtilalun rusak layu adi kang ora marakaken apa ikhtilal talafil muazzam mudhami maring rusak agung-agungi bondo. Kalau ternyata nanti itu hanya rusak sedikit, tidak sampai lebih besar rusaknya, tidak parah. Ya tidak boleh bagi qadhi, bagi pemerintah ya biarin saja, ditinggalkan kok. Nah, itu rusak menurut biar. Nah, yang wajib itu kalau memang rusaknya itu di atas 50%. Dan mu'dhamu di atas 50%. Walam yakun lan ora ana sapa walam yakun sarian walam yakun lan ora ana apa sih talaf iku syarian brentek ketika brentek li talafil muazzami mari wal ikhlal walam yakun syarian limtina ibai maril ghaib karena dadi kecegai adil bandane ghaib limujaratil maslahah lan karena memiliki maslahah. Kenapa? Karena kita itu menjual hartanya orang lain demi kemaslahatan harta itu nggak boleh. Hanya karena maslahah. Ini kalau nggak dijual kasihan rusak itu nggak boleh. Nah, baru bolehnya itu kalau memang akan rusak di atas 50%. Kalau demi kemaslahatan begitu saja tidak boleh. Karena asalnya menasarufkan hartanya orang lain itu adalah haram. Makanya
demi menyelamatkan hartanya orang lain, merusak itu boleh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir ketika ada kapal antara laku hatta idara kepisah safinata kharaquha, dirusak. Nabi Musa yang nggak tahu ya haram itu, kola kharatal itu beri kola kok al sya'adimroh haram. Tapi Nabi Khidir tahu masa safina tufakat di masa kena yakmaruna fil bakri wa kana wara'ahum maliku yakhudhu kula safinatin ghasba. Ini kalau tidak saya tasarrufkan, tidak saya rusak, ini akan diambil talaf keseluruhan. Ini harus apa yang dilakukan Nabi Khidir. Seperti ini kasusnya. Jadi pemerintah harus tegas. Ini kalau harta dibiarkan akan rusak keseluruhan, tegas demi menjaga, melindungi pada rakyatnya. Ngoten dari. Nah, ada motor di jalan, ini kalau tidak diambil ini bahaya, akan dicuri. Ini polisi yang segera tanggap, diambil, dibawa ke kantor polisi. Nanti kalau mencari loh, anunya ke sana. Kalau dibiarkan di sini tuh dihilang. Ini kewajiban itu. Ada, tapi setelah laporan dari warga. Wal ikhtilalu utawi wal ikhtilalu utawi rusal muadzi kang nekaaken apa ikhtilal talafil muazzami maring rusai agung-agunge iku diaun aran dia. Jadi diarani mensia-siakan harta kalau memang dibiarkan akan terjadi kerusakan melebihi 50%. Itu namanya mensia-siakan harta yang diharamkan. Makanya pemerintah harus segera bertindak. Niku kewajiban pemerintah. Naam. Ya benar kalau itu bukan kalau harta benda yang mati. Al hayawan utai hayawan niku yujaku bau den telepo hayawan mujarad ditataru ikhtilalin karena meligine hanya tekone cacat ilahi maring hayawan. Kalau nanti hayawan ini mengakibatkan bahaya, walaupun sedikit saja itu sudah harus dijual. Mbak harus dijual itu. Kenapa? Li hurmati ruh, karena nyelamataken ruh, selamat ruh, mulyani ruh. Kalau tadi kan benda mati aja gak masalah. Kalau ini walaupun rugi sedikit, tapi bukan masalah ruginya dia, itu matinya itu loh. Kasihan rohnya. Wali ana lan kresik lakon iku yo bau den penangaken alam maliki ngatasi wong kang miliki hayawan bi hadratihi ing dalem ngarepe malik ilalam yungping dalam marikalane orang ngipakaken sapa malik kali ngatasi hayawan. Karena itu juga hakim boleh menjual hayawan di hadapan pemiliknya kalau memang oleh pemiliknya dia dikasih makan. Sudah kelepek-kelepek, lu kamu gak kasih makan? Ya, biarin mati, biarin. Ini hakim boleh menjual paksa karena menyelamatkan roh. Karena menyelamatkan roh. Walau nuhiya lamun den cegah sapa hakim manita sarf bimali dalam bondoni malik umtunia. Ngeten walau nuhiya lamun den cegah sapa si hakim anita sarf bimalihi ing dalam bondoni malik. Ngeten guru. Walau naha lamun nyegah sapa malik anita sarf ing dalam mal. Umtuni amaka den cegah apa si tasarruf, seperti harta tadi akan hancur, terus akan dijual, maliknya ada tidak boleh, harus malik tidak boleh, biarin ini kerusak, biar rusak gak apa-apa. Kalau seperti ini tidak boleh orang lain ikut campur, hakim juga tidak boleh, ya biarin punya-punyaan sendiri. Illa fi hayawan, kecuali dalam hayawan. Kalau hayawan kalau nanti akan mati, tetap apa itu namanya, kalau akan mati nanti tetap gak mau, biarin, dikasih makan, biarin. Tetap bagi hakim atau orang lain boleh untuk menjualnya. Kenapa? Bukan urusan harta, tapi menyelamatkan nyawa. Dia itu rasa sakit, gitu loh. Sangat paham. Nah, makanya kalau ada orang mempunyai kambing di kandang terus gak dikasih makan berapa hari, lah orangnya enggak ada, jual saja digunakan beli pakan, ya.
Nah, tapi jangan dibuat sendiri, laporkan polisi kalau sudah sendiri sampai yang dicek malah dianggap mencuri. Farun yak bisu ngunjara sapa hakim ala bika ing kawula kang minggat ila wajadawi dalam mari kala nemu sapa hakim ing apik intizaron krana ngenteni li saiti maring saiti apik. Jadi kalau hakim menemukan budak yang melarikan diri, nah ini wajib dipenjarakan. Jadi wajib dipegang dan dipenjara menunggu datangnya Sayyid. Kalau sekarang tidak ada budak yang nemu sapi, nemu kambing yang melarikan diri, itu harus diambil terus nanti dimasukkan dalam kandang atau apa menunggu kedatangannya pemilik. Nah untuk pakani nanti pemiliknya harus mengganti. Kalau gak datang-datang beleh kayak mayoran. Tapi nanti kalau dibeleh harus tanggung jawab kalau maliknya ada. Beleh aja, nanti kalau maliknya ada kita ganti, itu aja gak apa-apa. Bain abtu alamun kendu sapa saiduhu saiti apik. Saiti lama sekali gak teko dalam dino mangan iki, mangane akeh pisan. Makanya banyak saitnya gak datang-datang. Ini bagaimana? Ba'ahu mongko adala ing mal sapa ing abdun sapa hakim wa hafidzalan ngreksa sapa hakim sama nahu. Kalau lama gak datang-datang silakan dijual saja dan nanti hartanya waktu nanti hasil penjualannya disimpan. Hafidzo disimpan. Fa idza jama ko indra marika teka sapa saiti apik falaisa makora ono iku latat kedhe Said apa garis zaman. Ketika Saidnya datang ya itu hanya itu saja dapatnya, ya uangnya itu. Lu mana punya ya itu jadinya ya itu, kamu enggak datang-datang, untunglah kamu itu ditolong ya. Maksud itu. Nah, babud dakwah wal bayyinat. Nah, besok bab saling nuduh dan menjelaskan masalah saksi. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Memang ya ini macam itu kalau kita ngaji nih desa ini seperti bahasa semacam ini seakan-akan kan juga tapi itu ya kasus besar dan itu ya perlu diselesaikan kan itu ya. Ada enggak?